Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatilah hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyati wa habibati. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin as-sahabati kullin minhum ajma'in. Thumma ila ruhi Sayyidil Walid al-Hasan bin Abdullah bin Murasyatir wa Sayyidil Walid al-Hasan bin Abdullah bin Murasyatir wa sayyidina wa habibina wa barakatina sudratul qutbil irsyad wa gawasana ibadul bilad Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa ila ruhi Syekh Abdullah bin Salim bin Sa'id al-Khur yasuhum usulihim wa fura'ihim anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yawli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati orang tua kita, guru kita Abu Ya Ki Haji Ghazali Musannif. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita berbagai macam cucuran rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, datang ke masjid melakukan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan mengikuti kajian harian. Semoga apa yang telah kita lakukan mulai daripada ibadah, zikir, salat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan penerimaan terbaik di sisinya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, melanjutkan kajian kita di bagian akhir daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada sifat-sifatnya. Bagian terakhir yaitu hayyun qayyumun. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat hayyun, maha hidup. Apa yang dimaksud dengan hayyun? Hayyun ay muttasifun bil hayati daimah.
yaitu zat yang disifati dengan kehidupan yang terus-menerus, langgeng, terus ada, kekal. Allati la bidayatan laha, yang mana kehidupannya Allah, hayyunnya Allah, tidak ada permulaannya. Wala nihayata, dan juga tidak ada akhirnya, alias apa? Allah kekal, terus-menerus ada. Awal mulanya tidak ada awalnya, dan akhirnya tidak ada akhirnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal hayyu, adapun dia Allah zat yang maha hidup. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali hanya Dia. Wa man arafa annahul hayyu, barang siapa yang tahu sesungguhnya Allah memiliki sifat hayyu, sifat yang maha hidup. Nah, barang siapa yang merasa atau kenal bahwa Tuhannya Allah memiliki sifat hayyu, terus menerus hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati sampai kapanpun, tawakkala alaihi, maka orang tersebut pasti niscaya akan senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa Tuhan kita memiliki sifat hayyun yang terus menerus hidup dan ada, pasti kita akan senantiasa bertawakal kepada Allah atas segala urusan kita. Jadi kita dalam segala urusan tidak mengandalkan apa? Tenaga dan kekuatan pikiran kita. Jadi semua urusan kita serahkan kepada Allah. Kita hanya wajib berikhtiar. Apapun itu usaha pekerjaan kita hanya wajib berikhtiar apa? Usaha. Sekedar mengerjakan perintah, yaitu usaha. Yang kerja ya kerja, sebagai apa? Silakan kerja. Adapun nanti hasil setelah itu kita pasrahkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya di kemudian hari kita tidak kecewa. Kalau kita tidak mempasrahkan segala urusan kita dan hanya bertumpuan percaya bahwa dengan kekuatan kita bisa melakukan cita-cita, mengejar cita-cita, nanti seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita pasti akan merasa kecewa. Karena kita ngandalin diri kita, tenaga kita, tidak bertumpuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan bertakwalah kalian engkau 'alal hayyil ladzi, atas zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati, wasabbih, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah, bihamdihi, dengan memujinya. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah adanya Allah itu mengetahui segala dosa-dosa hambanya. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan, baik itu perbuatan baik bernilai ibadah atau maksiat perbuatan dosa, pasti Allah tahu. Qayyumun, kemudian juga Allah memiliki sifat qayyum. Apa qayyum? Ai azimul qiyam, agungnya pemeliharaan. Allah memiliki sifat qiyam, pemeliharaan, azimul qiyam, yaitu agungnya pemeliharaan, bitadbiri khalqihi, dengan mengatur segala macam urusan hambanya. Jadi urusan kita udah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, jodoh kita udah diatur oleh Allah. Jadi kita hanya cukup apa? Berusaha, tidak perlu memaksakan diri. Dan usaha kita jangan sampai melalaikan kita daripada kewajiban utama kita. Apa kewajiban utama kita? Ibadah. Dimanapun kita berada, bekerja, jangan sampai lalai dengan kewajiban kita. Al-qaimu binafsihi, yang mana Allah berdiri sendiri.
adanya zatnya Allah ada dengan sendirinya, la yaftakiru ila ghairihi, la yaftakiru li ghairihi, yang mana Allah tidak butuh kepada selainnya. Ini semua yang kemarin pernah kita jelaskan bahwa sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu adalah al-istighna an kulli siwa, tidak butuh dengan segala sesuatu, tidak butuh dengan makhluk. Waftiqaru kulli siwahu ilaihi, dan sebaliknya makhluk pasti butuh kepada Tuhan. Nah, itu disebut sifat ketuhanan. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, dilihat ini barometernya, dia masih butuh enggak dengan sesuatu, dengan makhluk, dengan benda-benda. Kalau dia masih butuh, berarti dia bukan Tuhan. Qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 Allah menjelaskan Allahu la ilaha, dan dialah Allah Tuhan yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia, al-hayyu, zat yang maha hidup, al-qayyumu, zat yang maha mengatur. Wa man arafa annahul qayyum, dan barang siapa yang kenal, yang tahu sesungguhnya Allah itu al-qayyum, memiliki sifat qayyum, maha mengatur. Segala sesuatu urusan makhluknya udah diatur oleh Allah, skenarionya udah di tangan Allah. Wasaqa bihi, maka pasti dia akan bersandar kepada Allah. Walam ya'tamid ala makhlukin, dan dia pasti tidak akan mungkin bersandar kepada makhluk. Apapun urusannya, baik perkara dunia terlebih urusan akhirat, kita hanya diperkenankan bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada makhluk. Karena kalau kita bersandar kepada makhluk, sedangkan makhluk sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, pasti ada kekurangannya, pasti merasa butuh. Kalau kita butuh dengan sesuatu yang membutuhkan juga, nanti bisa menyebabkan kekecewaan karena dia juga butuh. Wal hayyul qayyum, dan adapun sifat Allah al hayyu dan al qayyum, atau kalimat hayyu dan qayyum, huwa ismullah al a'zam. Ini termasuk ismullah al a'zam. Kemarin di depan udah pernah kita bahas bahwa sebagian daripada nama-nama Allah ada yang dibedakan oleh ulama, disebut ismul a'zam, nama-nama Allah yang agung. Meskipun sebagian ulama tidak membedakan antara nama Allah satu dengan yang lainnya, semuanya agung, semuanya sama. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa dibedakan, ada ismullah al-a'zam, sebagaimana ada di surat-surat Al-Quran ada yang disebut suwarul muhimmah, ya, surat-surat yang dianggap penting. Nah, sebagian ulama tidak memandang itu. Semuanya surat mulai dari Fatihah sampai Anas semuanya sama. Nah, ini sebagian ulama yang berpendapat adanya ismul a'zam, ini al-hayyul qayyum termasuk ismul a'zam. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang keterangan dalam hadis, ismullahil a'zam, adapun ismullah namanya Allah al-a'zam yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba. Barang siapa yang mana apabila kita berdoa dengan nama tersebut, ajaba, pasti diijabah, pasti dikabulkan. Jadi kalau kita sebut dalam doa kita, kalau di sini hayyu qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dengan sungguh-sungguh, niscaya akan diijabah. Fi salasin, fi suwarin salat, pada 3 surat. Apa? Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan surat Ali Imran, wa Thaha, dan di dalam surat Thaha. Sebagian ulama mengatakan bahwa ismullah al-a'zam ada di 3 surat. Di surat Al-Baqarah yang salah satunya ini di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus di surat Ali Imran ada di awal surat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, juga sama. Di surat Thaha ada, di surat apa? Di surat Thaha bunyinya lahul asmaul husna itu.
Jadi di 3 surat ini ada Ismullah Al-A'zam. Silakan bagi jamaah yang ingin mengamalkan, silakan diamalkan. Siapa tahu nanti kita bisa dianugerahkan oleh Allah dapat mengamalkan atau mendapatkan Ismullah Al-A'zam. Kalau udah dapat Ismullah Al-A'zam, mau doa apa aja insyaallah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wal makna ai fi wahidatin minha, maksudnya ada di 3 surat ini salah satunya, au fi kullin minha, atau di seluruhnya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir daripada sifat kita beriman, wajib beriman kepada Allah, yaitu sifat Hayyu dan Qayyum. Tidak disebutkan semua dalam kitab ini, yaitu sifat yang 20 itu tidak disebutkan. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu kan selalu disandingkan gitu, maksudnya ada yang Hayyu dan Qayyum, Rahman dan Rahim. Terus dia Aziz, biasanya Hakim, kalau enggak Alim. Itu ada keterangan nggak? Maksudnya kenapa disandingannya begitu-gitu? Oh, nanti dilihat asbabun nuzulnya kayak gitu. Iya. Ya bagi kalau kita nerimanya ya datangnya udah dari Allah ya, kita terima aja. Cuman biasanya ada keterangan, bisa dilihat nanti di asbabun nuzul, insyaallah nanti kita lihat. Ada keterangannya enggak? Saya belum tahu kalau ya, termasuk ini ya Al-Hayyu Al-Qayyum berbarengan itu. Baik, nanti insyaallah kita cari. Nah, jadi ini adalah pembahasan terakhir daripada kita wajib beriman kepada Allah sama isi-isinya kemarin tentang sifat Allah yang di atas arsy bagaimana udah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada iman yang kedua, yaitu wa bi malaikatillah. Kita wajib beriman kepada para malaikat. Ai annahu yajibu al-imanu bi malaikatillahi ta'ala. Sesungguhnya wajib beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya kita wajib beriman kepada malaikat? Wa dalilu ala wujubil iman bihim qauluhu ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah, dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Dalilnya amanar rasulu, telah beriman ar-rasul. Siapa rasul? Nabi Muhammad. Bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang diturunkan ilaihi kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, dari apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu wahyu Al-Qur'an serta isi-isi yang berada dalam Al-Qur'an, mulai dari kewajiban, larangan, halal, haram, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah semuanya beriman kepada apa yang telah diwahyukan kepadanya. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi, dan semuanya para nabi atau Nabi Muhammad dan orang-orang beriman, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada malaikat. Ini ada dalilnya, kullun amana billah wa malaikatihi. Nah, surat Al-Baqarah ini ayat 285 turun sebelum surat yang sebelumnya tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, ya. Nah, sebelum itu. Jadi ketika ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika ayat ini turun, ayat ini kan artinya wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kalian semua Nabi Muhammad beserta umatnya tubdu, menampakkan, menjelaskan, ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di hati kalian, au tukhfuhu, atau apa-apa yang kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, yang demikian akan dihisab, akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungan jawab. Dulu ketika ayat ini turun begitu, para sahabat pada takut. Dan bagaimana mungkin apa-apa yang ada di dalam hati kita juga akan dicatat. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah akan mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan akan mengazab, memberikan siksaan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah mampu atas segala sesuatu. Nah, tatkala ayat ini turun, mereka ngadu.
kepada Rasulullah, bagaimana mungkin apa yang ada di dalam hati kita akan dicatat, akan dimintai pertanggungan jawab dulu pertama kali ketika ayat ini turun. Lalu Rasulullah menjawab, la'allakum taqulun sami'na wa asaina kama qalat Banu Israil. Ketika sahabat protes seperti itu, seperti nggak terima, apakah kalian akan seperti orang Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, ya kami turuti, kami dengarkan wahyu-wahyu dari Tuhan, akan tetapi kami langgar, kami maksiati. Ini kan seperti tidak menerima, seolah-olah pengen melanggar daripada ayat ini. Nah, ketika Rasulullah mengatakan itu, para sahabat menjawab, faqalu bal naqulu sami'na wa ta'na. Tidak ya Rasulullah, kami tetap akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengarkan ayat ini dan pasti kami akan turuti, akan kami taati. Lalu setelah ini turunlah ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Itu adalah asbabun nuzul daripada ayat ini. Nah, kita diperintahkan untuk wajib beriman kepada malaikat. Apa yang mesti kita imani? Apa yang mesti kita yakini daripada para malaikat? Nah, di sini musonib pensyarah kitab ini menjelaskan, karena di matanya tidak dijelaskan apa aja kewajiban kita dalam mengimani para malaikat. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu fil malaika, dan daripada perkara, di antara perkara-perkara yang wajib diyakini pada masalah malaikat, ma ya'ti, yaitu penjelasan yang akan datang. Al awal, yang pertama, annahum ajsamun nuraniyatun. Kita wajib mengimani bahwasanya malaikat memiliki bentuk jisim, berbentuk, ada bentuknya. Nuraniyatun, yang mana bentuknya berbangsa cahaya. Kenapa Ahlus Sunnah harus meyakini malaikat berjisim? Karena ada sebagian keyakinan mengatakan malaikat itu hanya seperti makna, tidak ada bentuknya. Makna kekuatan dari Allah saja. Nah, kita tidak, Ahlus Sunnah harus berkeyakinan bahwasanya malaikat berbentuk, ada bentuknya, tapi bentuknya dari cahaya. Makhluqatun min nurin, yang mana ia diciptakan daripada cahaya. Ada dalilnya, ada. Fa fi sahihi Muslimin, dijelaskan dalam Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin, diciptakannya para malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min narin, dan diciptakannya golongan jin min marijin min nar, dari api yang bergejolak. Min marijin min narin dijelaskan oleh syarat ta'liq mu'allaq, ay min lahabin khalisin la dukhana laha. Jin itu diciptakan dari api yang murni, tidak ada asapnya. Biasanya kalau api yang ada asap sama api yang enggak ada asap, beda panasnya. Kalau api yang enggak ada asapnya, yang murni, itu sangat panas. Beda kalau kita nabun tuh, bakar sampah, kan ada asapnya, itu apinya kurang panas. Beda sama api las. Ya, beda sama api las yang enggak ada asapnya, sangat panas. Ya, berarti jin ini diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas, api yang bergejolak. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Bani Adam atau Nabi Allah Adam mimma wusifa lakum, dari apa-apa wusifa yang disifatkan pada kalian, maksudnya dari apa-apa keterangan yang telah dijelaskan pada kalian. Apa? Tanah maksudnya. Kalau kita baca penjelasan dari kitab-kitab hadis, penjelasannya itu tanah, bahwasanya Adam, Nabi Allah Adam diciptakan daripada tanah. Nah, itu yang pertama. Jadi kita meyakini malaikat itu memiliki bentuk berbangsa cahaya dan diciptakan dari cahaya. Asani, yang kedua, annahum la ya'kulun, sesungguhnya para malaikat itu tidak makan seperti kita. Wala yashrabun, dan juga tidak minum. Wala yatanassalun, dan juga tidak tidur seperti kita. Dalam riwayat
Allah mengisahkan dalam surat Hud ayat 70 berkaitan dengan malaikat ketika Nabi Allah Ibrahim kedatangan tamu. Nabi Allah Ibrahim ini nggak tahu kalau yang datang tamu itu adalah malaikat. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum. Ketika datang tamu 3 orang, enggak dijelaskan berapa orang, kemudian duduk disediain makanan Nabi Allah Ibrahim, makanan, minuman. Itu makanan tidak ada yang diambil sedikit pun, tidak dijamah itu makanan, minuman, didiemin aja. Wa aujasa minhum khifah. Kata Nabi dalam Nabi Allah Ibrahim ini aneh. Disediain makanan, minuman tidak dimakan, tidak diminum. Sampai Nabi Ibrahim takut. Aneh kok tamu kayak gini disediain makanan, minuman tidak dimakan. Qalu la takhaf. Kemudian malaikat ini ngomong, la takhaf, wahai Nabi Allah Ibrahim jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami adalah malaikat yang dulu pernah diutus kepada kaumnya Nabi Allah Hud, Nabi Allah Lut. Kisah Nabi Allah Lut tuh ketika detik-detik ingin diazab kaum Sodom ya, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom atau sekarang Homosek istilahnya akan diazab, kan datang dulu tuh 3 orang malaikat dengan tasyakul, meniru seperti manusia yang tampan. Nah, ini malaikat yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim, malaikat yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim adalah malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Allah Lut. Makanya kalau kita lagi datang bertamu, disediain makanan, minuman, makan. Ya, makan. Jangan sampai dianggap aneh nanti, takutnya ntar kita dianggap malaikat lagi. Bahkan dalam keterangan ulama sunnah ya, termasuk sunnah, ketika kita dihidangkan makanan, minuman, datang ke rumah tamu atau sedang ada acara, kita lagi puasa sunnah, itu afdolnya dibatalin. Afdolnya dibatalin, makan itu makanan, minuman. Puasa sunnah, ingat puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa sunnah lebih afdol. Kenapa? Karena di situ ada idkhalus surur. Ada perasaan membahagiakan siapa? Pemilik rumah. Kalau kita kedatangan tamu kita sendiri nih, kalau kita udah nyediain makanan, minuman, gak ada yang dimakan kan sedih ya, udah capek-capek, udah beli sini gak dimakan. Makanya kata ulama afdolnya kalau emang puasa sunnah udah makan aja, nggak usah bilang saya lagi puasa, kan gak enak. Nah itu. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum, tidak memiliki keturunan dan juga tidak tidur. Karena malaikat memiliki tugas yang sangat berat. Kalau seandainya malaikat makan, nanti kalau mau kerja harus makan dulu ya, manusia. Kalau nggak makan lemes, juga nggak minum, juga tidak memiliki keturunan, repot kalau punya anak, atau juga tidak tidur. Karena semua perkara ini perkara yang mengganggu. Ya. Kalau untuk malaikat, falaisa lahum min hadhil adatil basyariyah syai'un. Dari kebiasaan-kebiasaan ini tidak dimiliki oleh malaikat, dan kita harus meyakini bahwa malaikat enggak makan, enggak minum, enggak tidur, tidak memiliki anak. Nah, itu yang kedua yang wajib kita imani. Yang ketiga, annahum laisu bidzukurin wala inatsin. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu tidak boleh disifati dengan laki-laki, wala inasin, dan juga tidak boleh disifati dengan perempuan. Nggak boleh kita bilang malaikat itu laki-laki atau perempuan, tidak boleh, karena tidak ada keterangan baik hadis terlebih Al-Quran yang menjelaskan itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan mereka menjadikan malaikat alladzina, yang mana mereka malaikat hum ibadur rahman, hambanya Allah, inathan, sebagai perempuan. Jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang musyrikin, musuh-musuhnya Allah, mensifati malaikat dengan jenis kelamin perempuan. Asyahidu khalqahum. Kemudian Allah membalas ucapan mereka, asyahidu khalqahum, apakah kalian lihat waktu malaikat itu diciptakan sampai kalian berani mensifati malaikat sebagai perempuan? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Apa yang kalian yakini menganggap malaikat ini sebagai perempuan, ini akan ditulis.
Syahadatuhum, persaksian mereka kelak. Wa yus'alun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Nah, diancam, ini adalah ancaman Allah, berani mensifati malaikat dengan perempuan. Apakah kalian pernah melihat waktu malaikat diciptakan sehingga berani berkeyakinan seperti itu? Kelak omongan kalian akan ditulis dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman i'taqada annahum inathun, barang siapa yang berkeyakinan mengatakan bahwa malaikat itu perempuan, faqad kafara binassil ayat, sungguh dia telah berbuat kafir berdasarkan nas Al-Qur'an. Karena nas Al-Qur'an enggak ada yang menjelaskan ini laki-laki atau perempuan, bahkan perempuan. Berarti ketika dia berkeyakinan seperti itu, keyakinannya berbeda dengan Al-Qur'an. Wa man i'taqada annahum dukurun, dan barang siapa yang meyakini malaikat itu laki-laki, fahuwa fasiqun, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang fasik, asin, yang bermaksiat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya mereka para malaikat la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Harus kita yakini bahwa malaikat enggak pernah sedikit pun melanggar daripada perintah Allah. Ma amarahum, kepada apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi itu sifat malaikat udah dua, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan semua perintah Allah. Qala Allah Ta'ala bal ibadun mukramun, bahkan akan tetapi para malaikat itu adalah ibadun, hamba-hamba Allah, mukramun, yang mulia. La yasbikunahu bil qawli, yang mana mereka tidak mendahului dengan ucapan Allah, wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka akan mengerjakan semua perintah Allah, apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud aja, mulai dari ciptakan sampai hari kiamat. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk ruku, ya ruku aja, mulai dari diciptakan sampai nanti hari kiamat. Itu adalah tugas umum daripada para malaikat. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan dijelaskan secara terperinci tentang malaikat itu dan segala tugas-tugasnya. Al-khamisu annahum manahul qudrah ala tasyakkul bi ashkali jasmaniyah hasanah, wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di Jumat depan. Jika ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Malaikat itu kan tidak lahir ya, tidak kayak kita itu kumpul itu. Iya. Terus tapi di suatu hadis kan dari zaman Adam itu malaikat masuk 70.000 ke Baitul Maqmur, tidak pernah keluar sampai sekarang, begitu terus kan. Itu berarti diciptain terus bagaimana malaikatnya? Yang mana? Iya, memang makhluk, nanti di belakang ada keterangan bahwa termasuk yang wajib kita yakini annahum katsirun, bahwasanya malaikat itu sangat banyak. La yuhsi adaduhum illallah, yang tidak tahu bilangan malaikat itu hanya Allah. Jadi emang udah diciptakan banyak, bukan ini baru diciptakan enggak, emang udah dari zaman dahulu sebelum manusia diciptakan, itu kan malaikat udah duluan. Jadi udah diciptakan oleh Allah semua, begitu banyak. Nah, itu yang di riwayat itu bahwasanya malaikat itu tawaf setiap hari 70.000 masuk kan di Baitul Ma'mur tuh yang sejajar dengan Ka'bah. Kalau kita kan tawafnya di Ka'bah. Ya, sejajar dengan Ka'bah itu di atas langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur, yang mana setiap hari malaikat tawaf 70.000. Kalau udah masuk nggak keluar lagi, terus kumpul di situ, apa nggak kepenuhan tempat itu, terus setiap hari 70.000, itu baru di Baitul Ma'mur. Enggak, karena malaikat ini kan sifatnya bentuknya cahaya. Cahaya itu kan tidak mengambil tempat. Di sini kalau seandainya di center ribuan cahaya kan nggak akan penuh. Ya, ruangan ini di center cahaya, di sini cahaya di center nggak akan penuh karena cahaya tidak mengambil tempat. Ya, itu jadi malaikat udah ada. Sebelum manusia udah diciptakan semua, bukan baru sekarang menciptain lagi enggak.
Sudah diciptakan dari zaman dahulu. Ada lagi? Mereka ada ulama yang mengartikan alif lam sebagai alif itu lam itu malaikat Jibril, mim itu Muhammad. Oh itu, ya. Itu yang termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya, yang mana kita nggak tahu maknanya hanya Allah. Kalau kita, untuk kita ya memang sebagian ulama mentakwil alnya ini, lamnya ini, mimnya ini. Mungkin sebagian itu udah, cuman nggak tahuan siapa yang mengatakan ya. Boleh nanti kita cari. Adapun kita yang kalau kita lihat di tafsir keterangannya wallahu a'lam bimuradihi. Kecuali ada beberapa surat, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Itu sebagian ulama besar mengartikan bahwa itu adalah Rasulullah, karena dilihat dari kalimat setelahnya, Toha ma anzalna alaika. Jadi ini ka ini khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Jadi Toha ini seolah-olah siapa? Nama Rasulullah. Karena Toha memang dalam itu termasuk daripada salah satu nama Rasulullah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, ini jadi kembalinya kepada Toha itu. Juga Yasin wal Qur'anil Hakim innaka engkau itu kan Rasulullah. Nah, jadi seolah-olah Yasin ini adalah Rasulullah. Itu dua itu yang diartikan sebagai Rasulullah, namanya Rasulullah. Adapun yang lain kita lebih mengambil kepada makna wallahu a'lam bimuradihi. Jadi Allah yang lebih mengetahui dengan maknanya. Sudah? Ada. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan pembacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.